Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nahmaduhu hamdan syakirin wa nastajibu lahu istijabatat ta'i'in wa nulabbi hajatahu talbiyatal khashi'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat, rahmat, karunia, pertolongan dan petunjuk yang senantiasa tercurah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama kita cintai ini. Kemudian salawat bertangkaikan salam tak pernah bosan untuk selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas hukum azan menurut pandangan umat Islam. Azan secara bahasa itu artinya adalah al-i'lam. Al-i'lam itu adalah pemberitahuan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzanun minallahi wa rasulihi ilan nas. Wa adzanun, adzan di sini artinya pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada seluruh umat manusia. Begitu pula sebagaimana yang terdapat pada ayat lainnya, wa adzin fin nasi bil hajj. Wa adzin, dan beritahulah kepada umat manusia untuk melaksanakan haji. Adapun secara syariat, azan itu adalah perkataan-perkataan yang dikhususkan untuk memberitahukan telah datangnya waktu sholat yang diwajibkan. Atau bisa juga didefinisikan secara syar'i atau secara syariat, yaitu pemberitahuan tentang waktu sholat dengan lafaz-lafaz yang dikhususkan. Terdapat banyak dalil baik Al-Quran maupun Sunnah terkait pensyariatan azan. Begitu pula di dalamnya terdapat banyak keutamaan dan pahala yang begitu besar. Di antaranya Quran surah Al-Maidah ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza nadaitum ilas shalah, dan apabila kalian menyeru atau memanggil untuk mengerjakan salat. Adapun sunnah ataupun hadis, banyak sekali hadis-hadis yang dapat dijabarkan, di antaranya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hadaratis shalah, apabila waktu salat telah hadir, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, waliyummakum akbarukum, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi imam.
Nah, ini salah satu dalil bahwasanya disyariatkannya azan sebelum mengerjakan sholat, dan hendaklah yang menjadi imam yang paling tua di antara kita. Tentu dengan mempertimbangkan dalil-dalil lainnya terkait masalah siapa yang berhak menjadi imam. Kalau pada riwayat hadis lainnya itu dijelaskan terlebih dahulu sebelum mencapai pada kategori siapa yang lebih tua, maka dikatakan a'lamuhum bil Quran was sunnah, yang paling alim atau yang paling tahu terkait Al-Quran dan sunnah. Siapa yang paling mengerti terkait masalah agama, maka dialah yang menjadi imam. Kalau seandainya dalam hal pengetahuan Al-Quran dan sunnahnya sama, barulah dilihat siapa yang paling qorib, yang paling bagus bacaannya. Kalau seandainya ilmunya sama, kemudian bacaannya sama bagusnya, maka dilihatlah siapa yang paling tua umurnya. Hadis tadi itu menjelaskan salah satu kategorinya, tetapi bukanlah umur menjadi pertimbangan yang paling utama. Ilmu dulu, kemudian yang paling bagus bacaannya, kemudian yang paling tua umurnya. Kalau ketiga hal ini juga sama, maka dilihat siapa yang paling duluan hijrah. Maksud yang paling duluan hijrah di sini, siapa yang paling duluan sering datang ke masjid. Makanya orang asing itu tidak sepantasnya langsung menjadi imam pada suatu kampung yang ia datangi. Mestilah ia menghargai orang-orang yang biasa menjadi imam di kampung tersebut. Kemudian ada pula hadis riwayat Al-Bazzar annan nabiyya uriya lailatul Isra, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diperlihatkan pada saat melakukan Isra Mi'raj. Kan banyak yang Rasulullah lihat pada saat diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersinggahkan di neraka, dilihat oleh Nabi ada orang menghentuk-hentukkan kepalanya sampai pecah kepalanya, keluar isi otak kepalanya itu. Nabi bertanya, Jibril, kenapa ini? Kata Jibril, ini karena mereka meremehkan sholat. Meremehkan saja kita, Pak, bukan meninggalkan ini, masih meremehkan saja. Nanti di neraka dihantuk-hantukkan kepala kita dengan batu sampai pecah kepala, keluar isi daripada kepala tersebut. Kemudian Rasul juga ada melihat ada orang mencakar-cakar isi perutnya. Bertanya Rasulullah kepada Jibril, Jibril ini kenapa dia cakar-cakar isi perutnya? Ini karena suka bergibah, suka menceritakan keburukan orang lain. Kemudian ada juga Rasul dipersinggahkan di surga. Banyak yang Rasulullah lihat, tetapi yang paling menakjubkan apa? Ada tulisan di pintu surga. Apa yang tertulis? Seolah-olah itu menjadi syarat bagi siapapun yang ingin masuk ke dalam surganya Allah. Orang yang memberi kepada orang yang meminta-minta, maka Allah akan berikan balasan untuknya 10 kali lipat lebih banyak daripada yang ia berikan. Kemudian tertulis kalimat yang selanjutnya, orang yang memberi pinjaman kepada orang yang meminjam, maka Allah akan berikan balasan untuknya 18 kali lipat lebih banyak daripada yang ia pinjamkan. Jadi lebih banyak pahala meminjamkan daripada memberi. Bingung Rasulullah, lantas bertanyalah Rasulullah kepada malaikat Jibril, Jibril, kenapa bisa yang meminjamkan itu lebih besar pahalanya dan balasannya daripada orang yang memberi secara cuma-cuma? Lah yang satu memberi tanpa harus dikembalikan, yang satu kan hanya meminjamkan, artinya wajib dibalikkan. Kata malaikat Jibril, itu karena si peminjam sangat membutuhkan. Tidaklah ia meminjam kecuali karena ia benar-benar sangat membutuhkan.
Nah, jadi intinya bukan masalah memberi atau meminjamnya. Besaran pahala dan balasannya itu sangat bergantung seberapa besar dia membutuhkan pertolongan kita. Makanya kalau ada orang butuh pertolongan dan bantuan kita, maka berilah pertolongan dan bantuan. Semakin dia membutuhkan pertolongan dan bantuan kita, semakin besar pahala yang Allah siapkan. Sehingga dapat dikatakan, gak ada tempat di surga untuk orang pelit. Gak ada, Pak. Gak ada tempat di surga untuk orang pelit. Berat orang pelit itu melangkahkan kaki ke surga. Karena bahkan di pintu surga sekalipun itu tercatat bahwa orang-orang yang dapat masuk surga adalah orang-orang dermawan. Makanya Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan sedunia. Kenapa? Gak ada orang yang prinsipnya seperti prinsipnya Rasul. Prinsipnya Rasul itu ma'utiya minni khairun falan addakhirahu abdu. Semua kebaikan yang aku terima dari Allah, maka aku tidak akan pernah menahan-nahan. Maksudnya, siapapun yang meminta sesuatu dari diri Rasulullah, dari yang apa Rasulullah miliki, maka Rasulullah pasti akan memberinya. Sampai pernah harta Rasulullah habis dimintai oleh sahabat. Hingga yang tersisa hanya pakaian yang melekat pada diri Rasulullah SAW. Nah, kembali kepada kaji kita. Jadi Rasulullah diberikan beberapa penglihatan pada saat Isra Mi'raj. Salah satunya Rasulullah diperdengarkan pada saat Rasulullah sudah berada di langit ketujuh. Apa yang Rasulullah SAW dengar? Ada yang mengatakan di langit ketujuh. Ada yang mengatakan pada saat Rasulullah sudah berada di Sidratul Muntaha. Apa yang Rasulullah dengar? Yang Rasulullah dengar adalah suara azan. Jadi ketika Rasulullah berada di Sidratul Muntaha, Rasulullah mendengar suara azan. Pada saat Rasulullah di Sidratul Muntaha, itu ada beberapa hal yang Allah turunkan kepadanya. Di antaranya tentu yang paling masyhur adalah perintah sholat 5 waktu. Kemudian jaminan ampunan selama tidak ada atau tidak pernah kita melakukan perbuatan syirik. Jadi Pak, kita ini Pak, orang-orang beriman, selama tak pernah berbuat syirik, maka dapat jaminan ampunan dari Allah. Meskipun kita belum memohon ampun kepadanya. Makanya tak ada orang yang beriman yang tak masuk surga. Siapapun itu selama ada iman di hatinya, pasti dia akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang terakhir nanti masuk surga adalah orang yang hari-harinya diisi dengan kemaksiatan dan berbagai macam dosa, namun karena ada di hatinya kalimat la ilaha illallah, dia pun lantas dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dia dari dalam api neraka, dia keluar dalam keadaan hitam, legam, gosong, habis dibakar dari api neraka. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka ini, Allah. Kalaulah Engkau kabulkan doaku ini, niscaya aku tidak akan pernah meminta lagi. Dijauhkan dia dari api neraka. Setelah dijauhkan dia meminta lagi, padahal udah janji. Ya Allah, aku akan minta lagi. Kalau udah kau jauhkan ya Allah, udah cukup itu alhamdulillah kan. Itu pun dia meminta lagi. Ya Allah, dekatkan aku dengan surga. Seolah-olah dia mengatakan, tak apalah ya Allah memasukkan aku ke surga, dekat saja udah alhamdulillah kan. Kalau udah kau kabulkan ini ya Allah, niscaya aku tidak akan pernah meminta lagi. Allah kabulkan, didekatkan dia dengan surga. Kemudian dia lihat betapa bahagianya dari para penduduk surga. Kemudian tercium oleh dia betapa harumnya aroma surga. Dia pun lantas meminta lagi. Itu menandakan bahwa manusia ini tak ada puasnya. Bahkan udah di akhirat pun tak ada puasnya. Nah, jadi sudah berada di hadapan pintu surga sekalipun dia meminta, ya Allah, tolong ya Allah, Engkau masukkan aku ke dalam surga. Pada akhirnya di dalam riwayat hadis tersebut dikatakan Allah tersenyum. Tentu jangan bayangkan tersenyum seperti kita. Wallahu a'lam dengan maksud tersenyum tersebut. Tapi yang jelas dikatakan
Allah Subhanahu wa taala tersenyum dengan orang tersebut, dan pada akhirnya orang tersebut masukkan ke dalam surga. Mau Bapak jadi yang terakhir? Ya tadi. Tentu tidak ya Pak ya. Tetapi pada intinya bahwasanya di antara pesan yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa orang yang beriman pasti akan mendapatkan ampunan selama dia tidak pernah melakukan perbuatan syirik. Kemudian Allah turunkan pula 3 ayat terakhir Quran surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Sampai ayat terakhir wa'fu anna ufir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini Pak termasuk ayat yang luar biasa. Baik untuk dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal karena ada perkataan sahabat yang menganjurkannya. Jadi Bapak kalau seandainya mau berziarah, Bapak jangan asal duduk ataupun berdiri kirim doa, enggak. Pergi ke bagian kepala, bacakan Al-Fatihah. Beralih ke bagian kaki, bacakan 3 ayat terakhir Quran surah Al-Baqarah. Begitu yang diajarkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Faqra' inda rabsihi bi suratil Fatihah. Kamu baca pada bagian kepala surah Al-Fatihah, kata Ibnu Umar. Waqra' inda rijlaihi, kamu baca pada bagian kedua kakinya bi khawatimi suratil Baqarah. Itu 3 ayat terakhir Quran surah Al-Baqarah. Jadi gak hanya suka-suka hati kita berdiri, ngambil posisi mana enak dan nyaman, enggak. Pergi ke bagian kepala, pergi ke bagian kaki. Yang begitu yang diajarkan oleh sahabat yang bernama Ibnu Umar. Nah, di antara yang Rasulullah lihat juga pada saat di Sidratul Muntaha bahwa Rasulullah SAW diperdengarkan suara azan. Fa'amma ahlas sama, maka pada saat itu Nabi Muhammad mengimami seluruh penduduk langit. Sholat Nabi Muhammad menjadi imam seluruh penduduk langit. Nah, di antara para penduduk langit itu juga yang ikut menjadi makmumnya Rasulullah adalah Nabi Adam dan Nabi Nuh. Nabi Adam dan Nabi Nuh. Sehingga dapat dikatakan bahwa Rasulullah SAW merupakan makhluk yang paling mulia di seluruh alam semesta. Sehingga di tiang-tiang arsy surga sana tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan sebagian para ulama sufi itu mengatakan yang pertama Allah ciptakan itu adalah Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Seluruh alam itu merupakan bias dari cahayanya Nabi Muhammad. Jadi tidaklah tercipta alam lainnya kecuali setelah cahaya Nabi Muhammad diciptakan. Makanya Nabi Adam alaihissalam pada saat Allah keluarkan dari surga, kemudian ditempatkan di bumi. Kan Nabi Adam itu salah satu doanya Allahumma bihaqqi Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaan nama makhluk yang bernama Muhammad. Lantas Allah bertanya, bagaimana mungkin engkau menyebutkan nama seorang makhluk yang bahkan belum diciptakan? Kata Nabi Adam alaihissalam, karena aku dulu ya Allah semasa di surga kulihat tiang-tiang arsy surgamu itu tertulis di situ La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkait keutamaan azan pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fil bidah." Kalaulah manusia itu tahu apa keutamaan yang terdapat di dalam yang mengumandangkan azan, wasaffil awal. Begitu pula kalaulah manusia itu tahu keutamaan orang yang berada di saf awal. Saf awal itu saf yang paling utama. Jadi Bapak jangan
Nah kalau di belakang imam ya jangan asal ambil posisi. Kalau pas belakang imam. Tapi kalau bukan yang pas di belakang imam lah pula. Kalau bapak tahu ada celah kosong, gaskan terus. Kenapa? Kata Rasulullah, kalaulah manusia itu tahu keutamaan orang yang memandangkan azan dan keutamaan orang yang berada di saf awal, niscaya akan diadakan undian. Mengundi setiap masuk waktu sholat, aku undian kita ya. Begitulah. Saking besarnya keutamaan orang yang memandangkan azan. Begitu juga orang berada di saf awal. Mau kalau seandainya kita tahu ini berundi nih orang yang berada di saf kedua dan seterusnya. Aku mau saf pertama aku udah kita undi. Tapi lain pula udah ada ajar. Majulah. Rupanya si kawan makanya tak mau di saf pertama karena mau cabutnya salam ya kan. Bisa salam dia mau apa dia pelan-pelan cabut tak ikut zikir dan berdoa. Pantas tak mau dia di saf pertama karena kalau di saf pertama banyak yang dia langkahi begitu. Kalau di saf belakang dia tinggal cabut. Apa dari hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza kunta fi ghanamika aw badiyatika." Apabila kamu sedang menggembala kambingmu atau sedang berada di kebunmu, fa'adzanta bis-shalah farfa' sautaka bin-nida. Kemudian kau memandangkan azan maka angkat suaramu. Fa innahu la yasma' sautul muadzin. Fa innahu la yasma' sautul muadzin jin wala ins wala syai' illa syahidalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya tidaklah makhluknya Allah mendengar azan yang dikumandangkan kecuali yang mendengar itu akan menjadi saksi baginya kelak di hari kiamat. Jadi Pak, siapapun yang azan di setiap masuk waktu sholat, nah yang mendengar itu nanti di hari kiamat akan menjadi saksi baginya. Begitulah saking besarnya pahala orang yang memandangkan azan. Walaupun, nah nanti kita bahas terkait azan ini di mana-mana aja. Ini kita masih berbicara tentang keutamaan. Bahkan ada pula hadis yang mengatakan, man adzana sab'a sinina muhtasiban kutibat lahu bara'atun minan nar. Atau kutibat lahu bara'atan minan nar. Barang siapa yang memandangkan azan selama 7 tahun berturut-turut dengan keikhlasan, 7 tahun dia terus yang azan, maka ia akan tercatat sebagai orang yang terbebas dari api neraka. Biasanya berlomba-lomba lah kan, siapa yang memandangkan azan. Pada riwayat hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, al-muadzinu atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang memandangkan azan nanti lehernya akan dipanjangkan di hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bukan di dalam artian betul-betul lehernya dipanjangkan, artinya akan kelihatanlah siapa di antara orang-orang beriman yang paling sering memandangkan azan. Hal ini sebagaimana disebut pula dalam riwayat hadis lainnya yang tentu tidak kita sebutkan di sini ke semua hadis tersebut. Para ulama mazhab Syafi'i berdasarkan pendapat yang paling kuat, para ulama mazhab Syafi'i yang menjadi pedoman kita dalam beramal, begitu juga para ulama mazhab Hambali menganggap azan dan iqamah itu lebih utama daripada menjadi imam dalam suatu jamaah. Ada orang jadi imam, kalau dalam pandangan para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, lebih utama lagi orang yang memandangkan azan dan iqamah. Makanya yang jadi imam jangan so hebat ya kan? Hebat yang jadi imam, lebih hebat lagi yang memandangkan azan. Tapi
Tapi banyak orang yang mengira paling hebat jadi imam, salah. Yang paling hebat menurut para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali adalah yang mengumandangkan azan dan iqamah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan." Dan yang paling baik perkataannya adalah yang menyeru kepada Allah. Nah, kata Sayyidah Aisyah maksudnya menyeru kepada Allah adalah orang-orang yang mengumandangkan azan. Begitu juga hadis Rasulullah SAW, al-imamu dhamin, imam itu penanggung jawab. Wal muadzin mu'taman, sedangkan muadzin itu adalah orang yang dipercaya. Allahumma arsyidil a'immah. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam. Waghfir lil muadzinin, dan berilah ampunan kepada orang-orang yang mengumandangkan azan. Jadi untuk imam Rasulullah berdoa supaya diberikan petunjuk. Untuk yang mengumandangkan azan Rasulullah berdoa agar diberikan ampunan. Kita tahu bahwa lebih besar keutamaan mendapatkan ampunan daripada hanya sekedar mendapat petunjuk. Jadi setiap orang yang selesai mengumandangkan azan maka dia mendapatkan doa Rasulullah agar dosanya diampuni. Jadi bukan kali-kali ini Pak masalah azan ini. Baru beres kali itu. Itu yang sunnah azan. Nah, mari kita beralih kepada hukum azan. Azan dan iqamah menurut mayoritas ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, bahwasanya azan dan iqamah itu hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi kecuali karena uzur. Bagi laki-laki dalam suatu jamaah di setiap masjid ketika sholat 5 waktu yang difardukan dan sholat Jumat. Tetapi tidak dianjurkan pada sholat-sholat lainnya. Nah, jadi kita disunnahkan untuk mengumandangkan azan pada sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Adapun sholat-sholat lainnya tidak disyariatkan untuk mengumandangkan azan. Seperti sholat Id, sholat gerhana, sholat duha, tarawih, sholat jenazah. Tetapi dianjurkan jika dilakukan secara berjamaah. Nah, karena azan tidak ada maka azannya diganti as-salatu jami'ah. Nah ini dalil. As-salatu jami'ah. Bagi yang tak mengerti dibilangnya pula bid'ah. Padahal memang ada dalilnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, lamma inkashafatis syams ala ahdi Rasulillah. Inkashafatis syams ala ahdi Rasulillah. Pada saat terjadi gerhana matahari, nudia maka dikumandangkanlah as-salatu jami'ah. Nah, jadi itu memang pernah dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat pada salat-salat sunnah. Adapun azan dan iqamah itu tujuannya untuk memberitahukan akan sudah masuknya waktu sholat yang diwajibkan, sehingga tidak disunnahkan pada sholat sunnah lainnya. Kemudian para ulama mazhab Syafi'i dan Maliki, mazhab Syafi'i yang menjadi pedoman kita dalam beramal, disunnahkan bagi perempuan untuk iqamah. Jadi kalau perempuan iqamah saja, azan tidak. Begitu juga meskipun jika ada suatu jamaah semuanya perempuan, maka mereka cukup dengan hanya iqamah saja. Kenapa? Karena suara perempuan itu besar kemungkinan menimbulkan fitnah. Nah, apa hukum azan bagi orang yang sholat sendiri ataupun sholat-sholat yang sudah dilewati? Udah lewati waktu sholat, bangunnya itu misalnya jam 7 pagi, kan lewat waktu sholat. Apakah tetap juga
disunahkan untuk azan. Kemudian bagi orang yang sholat sendiri, apakah kita juga disunahkan untuk memandangkan azan? Kalau berdasarkan pendapat yang muktamad artinya pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, ini menjadi pedoman kita dalam beramal, disunahkan juga azan dan iqamah bagi orang yang sholat sendiri. Jadi orang yang sholat sendiri aja Pak, itu disunahkan untuk azan, apalagi sholat berjamaah, meskipun itu tidak di masjid. Hanya saja selama ini kalau kita mengamalkannya, kalau sholat sendiri ataupun sholat berjamaah hanya iqamah. Padahal meskipun tidak sholat berjamaah di masjid, kita tetap disunnahkan untuk mengumandangkan azan. Tidak hanya sholat yang adaan itu sholat yang di waktu tersebut, bahkan meskipun itu sholat yang kodoan, mengkodo nyawa, mengkodo. Orang bangunnya jam 7, bangun jam 7, astagfirullahaladzim, Allah udah jam 7. Kalau orang yang nggak terbiasa kesiangan kayak gitu itu biasanya. Ya, kalau yang memang udah hari-harinya kesiangan, udah memang lewat, tidak lagi ada itu. Tapi kalau orang yang nggak biasa kesiangan mau menangis. Kalau saya menangis itu bukan menangis tidak hanya karena tak sholat di waktunya. Bahkan kalau saya pribadi tak sholat subuh di masjid, mau saya menangis. Karena memang udah mendarah daging sholat di waktu di masjid itu Bang. Meskipun dia mendengar azan dari masjid, dengar kita aja di masjid, kita sholat di rumah ini, entah pula ada hajat atau dan lain sebagainya, maka menurut para ulama mazhab Asy-Syafi'i berdasarkan pendapat yang paling kuat, tetaplah dia disunnahkan untuk azan dan iqamah. Dan meskipun jika dia merupakan jamaah yang selanjutnya dalam satu masjid, selesai ini orang dari sholat jamaah, awak baru datang ke masjid. Sebenarnya itu kita juga disunahkan untuk memandangkan azan. Jadi azan ini adalah sunnah yang diamalkan begitu sudah masuk waktu sholat. Dan tidak mesti di awal waktu. Meskipun kita sholatnya tidak di awal waktu, sunnah pula kita memandangkan azan. Makanya kadang ada yang bertanya, ini misalnya ada kajian, kan biasa kita lewat-lewat Mbak, waktu azan tuh lewat-lewat, karena mungkin materinya belum selesai atau ada pertanyaan dari jamaah dan ustadznya menjelaskan. Lewat 10 menit, kadang ada itu jamaah yang bertanya, Ustaz, azan juga ini? Ya azan juga lah. Jangankan lewat 10 menit, lewat 20 menit sekalipun, maka tetap disunahkan azan. Bahkan suatu jamaah baru selesai dari sholatnya, kemudian datang jamaah yang lain, dia pun disunahkan azan, meskipun sholat di masjid yang sama. Hanya saja orang yang sholat di satu masjid untuk jamaah yang selanjutnya, kalau bisa ketika dia mengumandangkan azan, suaranya jangan terlalu dikeraskan. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan fitnah. Janganlah pula mentang-mentang baru dengar ceramah ini, habis mendengar penjelasan sunnah azan dan iqamah, kapanpun itu, dia ke kamar mandi pula ya kan? Dia cuma dengar itu. Selesai sholat isya, pas pula dia terlambat aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia siap sholat, azan lagi. Nah jadi suaranya jangan dikeraskan untuk dirinya sendiri mengamalkan sunnah baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di antara dalilnya adalah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Soqsoqah
bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Sesungguhnya aku melihatmu mencintai kambing dan ladang. Fa idza kunta fi ghanamika au badiyatika, apabila kamu sedang menggembala kambingmu atau mengurusi ladangmu, fa'adzanta lis-shalah, maka azanlah engkau untuk menunaikan salat. Farfa sautaka bin nida, kemudian tinggikan suaramu. Fa innahu la yasma' muda sautil muadzin jin wala ins wala syai' illa syahidalaka yaumal qiyamah. Nah, sesungguhnya tidaklah seseorang suara azannya didengar oleh makhluk seperti jin, manusia dan siapapun, kecuali yang mendengar itu kelak akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Nah, jadi meskipun kita tidak sedang berjamaah di masjid, bahkan kita hanya sekedar sholat sendiri, dan bahkan itu merupakan sholat yang qodaan, bukan adaan, tetaplah kita disunnahkan untuk azan. Begitu pula iqamah. Bagaimana dengan orang yang melaksanakan sholat secara jamaah? Jamak sholat dia. Misalnya dia jamak takdim, dia kerjakan zuhur dulu baru asar. Apakah azannya 2 kali atau azannya sekali? Maka azannya cukup sekali saja, iqamahnya 2 kali bagi orang yang menggabungkan sholatnya. Apakah itu jamak atau mengkodo banyak sholat pada satu waktu? Habis sholat zuhur, semalam seharian dia tinggalin sholat, jadi dia mengkodo langsung ini, mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 sholat dia kerjakan dalam satu waktu secara kodoan. Maka dia cukup sekali azan, kemudian iqamahnya di setiap waktu sholat atau di setiap sholat yang ia kerjakan. Barangkali demikian. Sebenarnya masih ada pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, tapi khawatirnya kalau saya jelaskan tidak cukup waktu saya, makanya saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian kita buka sesi tanya jawab terkait yang disampaikan maupun di luar dari yang disampaikan. Dipersilakan. Iya Bapak, dipersilakan.